Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang prosedur. Pertama-tama saya harus minta maaf dulu. Anda mungkin akan banyak mendengar suara palu ya, karena di sekitar saya sedang ada perbaikan. Oke, prosedur. Apakah prosedur itu? Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang subprogram bertipe function. Nah, prosedur ini sama dengan function, adalah juga sebuah subprogram. Tapi tentu saja tidak sama 100%. Ada perbedaan-perbedaan antara prosedur dengan function yang Anda lihat pada video sebelumnya. Maaf. Perbedaan. Dua perbedaan yang paling kelihatan dari sebuah prosedur dengan sebuah function adalah, pertama, prosedur tidak harus menghasilkan nilai. Sebuah prosedur tidak harus menghasilkan nilai, sangat berbeda dengan function, di mana Anda harus menyebutkan function ini akan mengembalikan atau akan menghasilkan nilai apa. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua yang sederhana adalah prosedur tidak dijalankan dengan perintah select. Untuk menjalankan sebuah prosedur, terdapat perbedaan dengan pada saat kita menjalankan function. Ada cara sendiri untuk menjalankan prosedur. Nah, kemiripannya apa? Kemiripan dari prosedur dan function adalah sama-sama bisa menggunakan parameter. Jadi, baik prosedur maupun function bisa memiliki parameter, bisa juga tidak memiliki parameter. Nah, bagaimana perbedaannya secara sintaks? Sekarang saya tunjukkan contohnya. Pertama-tama saya mau membuat dulu sebuah prosedur tanpa parameter, ya. Saya akan membuat dulu sebuah prosedur tanpa parameter. Tujuannya untuk apa prosedurnya? Contoh 1. Prosedur untuk menampilkan jumlah karyawan dan bagian pada perusahaan. Seperti ini. Ya, jadi sebuah prosedur untuk menampilkan jumlah karyawan dan jumlah bagian pada perusahaan. Pertama-tama saya buat dulu prosedurnya. Create or replace. Sama. Kita menggunakan create or replace untuk membuat function dan juga membuat prosedur. Prosedur. Saya kasih nama PR jumlah JML seperti ini. Tanpa parameter ya, jadi saya bisa langsung menggunakan is. Nah, kalau Anda bandingkan dengan pada saat membuat function, Anda perlu menyebutkan tipe data apa yang dikembalikan. Ketika Anda membuat function, Anda perlu menyebutkan tipe data apa yang dihasilkan oleh function tersebut. Nah, pada prosedur, Anda tidak perlu menyebutkan itu. Karena tadi, perbedaan pertama, prosedur tidak harus menghasilkan nilai. Nah, saya bisa langsung mendeklarasikan variabel yang saya butuhkan. JML KRY number 3, saya kasih nilai awal 0. JML depth number 3, saya kasih nilai awal juga 0. Begin, jangan lupa ada N-nya. Nah, di video sebelumnya, ketika saya menjelaskan tentang pembuatan function, saya memberikan tips. Setelah Anda menuliskan N, jangan lupa menuliskan ini ketika membuat function. Tapi karena kita membuat prosedur, dan prosedur tidak harus menghasilkan nilai, kata kunci return ini tidak perlu ada. Nah, sekarang kita bisa masuk ke prosesnya. Select, count,
employee ID into JML KRY from employees. Nah, lalu select count department ID into JML depth from department. Nah, seperti ini. Menampilkan kan? Permintaan tujuan dari prosedurnya adalah menampilkan. Kita sudah mengambil datanya dari sini. Sekarang kita tampilkan DBMS output put underscore line jumlah karyawan sama dengan JML KRY. DBMS output put line jumlah bagian sama dengan JML depth. Nah, seperti ini. Sekarang kita uji, benar nggak prosedur ini sudah berjalan? Saya akan copy semua, saya compile di SQL+. Saya jalankan. Prosedur created. Nah, kalau sudah tertulis seperti ini, maka prosedurnya sudah berhasil dibuat tanpa error. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan prosedur ini? Nah, untuk menggunakan prosedur, ada sebuah perintah yang Anda gunakan. EXEC, execute, eksekusi. Nah, EXEC, lalu nama dari prosedurnya PRJML. Nah, seperti yang Anda lihat, jumlah karyawan titiknya 17, jumlah bagiannya 27. Berarti apa? Prosedurnya sudah berhasil memenuhi tujuannya, menampilkan jumlah karyawan dan bagian pada perusahaan. Nah, kalau Anda mencoba codingan ini, mencoba coding prosedur ini, dan hasilnya tidak keluar, hasil ini maksud saya ya, tidak keluar, maka Anda jalankan perintah ini dulu. Set server output on. Nah, seperti ini. Agar tampilan hasil dari prosedurnya, tampilan DBMS output-nya itu bisa keluar. By default, kalau Anda menggunakan SQL+, tampilan dari hasil DBMS output, tampilan dari coding ini, dua ini ya, itu tidak bisa keluar. Anda perlu men-setting ini dulu. Ini tadi saya sudah setting duluan. Oke, itu adalah contoh prosedur yang pertama. Tidak ada return, tidak harus mengembalikan nilai, dan seperti Anda lihat, saya tidak menggunakan perintah select untuk menjalankan. Saya menggunakan EXEC. Bagaimana kalau prosedur ini kita jalankan dalam sebuah blok PLSQL? Ya, bagaimana kalau prosedur ini kita jalankan pada sebuah blok PLSQL? Sederhana. Nah, Anda lihat begin, saya nggak pakai declare ya, karena saya tidak mendeklarasikan variabel apa-apa. Saya cukup mau memanggil prosedurnya saja. Begin, PRJML, N, selesai. Hasilnya pun bisa langsung keluar. Ya, seperti itu. Jadi, kalau function Anda perlu select untuk menggunakan, atau Anda perlu variabel untuk menampung hasil functionnya, barulah functionnya bisa Anda pakai. Tapi kalau prosedur, Anda menggunakan perintah exec gini, execute ya, atau Anda panggil langsung dari dalamnya begin dan end, seperti ini. Ya, itu adalah contoh prosedur tanpa parameter. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada Anda contoh kedua, prosedur dengan parameter. Contoh 2, prosedur
untuk mengisi data dosen saja, biar kolomnya tidak terlalu banyak. Mengisi data dosen baru. Jadi, tujuan dari prosedur yang kedua ini adalah masukkan data dosen yang baru. Masukkan data dosen ke dalam tabel dosen melalui prosedur ini. Nah, tentu saja karena kita memasukkan data dosen, kita perlu mengisi kolom-kolom yang ada di tabel dosen. Kita lihat kolomnya apa saja. DESC dosen. Nah, cuma 2 kolom ini saja, NID dan nama depan. Maka, prosedur yang kita buat pun prosedur yang kita buat ini pun juga harus bisa menampung, harus bisa menerima 2 nilai ini. Ya. PNID, parameter NID-nya in varchar 2. Lalu, ini saya enter bawah saja ya, biar lebih kelihatan. Lalu, P nama in varchar 2 juga. Sama, saya pakai is. Ya, saya pakai is. Lalu, di sini karena tujuan saya memasukkan data, saya tidak perlu menggunakan variabel apa-apa. Maka saya bisa langsung seperti ini. Begin. N. Bagaimana perintahnya? Simpel saja. Insert into dosen values. Nah, kolom pertama NID, maka PNID kita masukkan. Kolom kedua P nama. Seperti ini. Sekarang saya coba compile ya, apakah berhasil prosedur yang ini. Saya copy. Saya masukkan ke dalam SQL Plus, saya jalankan. Prosedur created. Ya, prosedurnya sudah dibuat. Berarti sudah berhasil. Bagaimana kalau prosedur Anda error? Kalau prosedur Anda error, tampilannya seperti ini. Saya coba hilangkan values-nya ini. Saya coba hilangkan, lalu saya jalankan lagi prosedurnya. Nah, ini ya, values-nya tidak ada ya. Saya coba jalankan. Nah, Anda lihat, prosedur created with compilation error. Nah, ini adalah tanda-tanda jika prosedur Anda ada masalahnya atau tidak sempurna. Nah, ada notifikasi ya, minta maaf baterainya mau habis. Bagaimana kalau Anda mau melihat apakah prosedur ini, bagaimana jika Anda ingin tahu errornya di mana? Nah, bagaimana jika Anda ingin tahu di mana errornya prosedur Anda? Sederhana, Anda ketikkan ini, show error. Nah, ini kelihatan langsung. Line 4, missing value keyword. Line 4. Line 4-nya itu mulai dari ini, is ya. 1, 2, 3, 4. Oh, minta maaf. Intinya sebenarnya di sini. Missing value keyword ya. Ini. Oh iya ya, line 4 ya, karena ini 1, 2, 3, 4. Nah, minta maaf di situ. Nah, di sini kurang tulisan value, maka harus kita perbaiki. Nah, prosedur created. Menggunakannya sederhana. Eksekusi, exec ya. Namanya adalah INS dosen. Minta izin sebentar, saya mau masang listrik sebentar ya. Biar baterainya tidak tiba-tiba habis. Mau jaga-jaga saja. Oke, sudah terkoneksi ya. Eksekusi INS dosen. Nah, saya coba jalankan dulu seperti ini. Nah, peraturan yang sama berlaku dengan prosedur. Ya, peraturan pada function kemarin berlaku juga pada prosedur. Peraturan apa? Jika prosedur sudah memiliki parameter, ya jangan lupa mengisi parameternya. Di sini parameternya tidak saya isi sama sekali, akhirnya error. Nah, saya harus mengisi.
INS dosen. Lalu saya isi, misal DA 002. Namanya saya pakai nama saya misal. Nah, PLSQL prosedur successfully complete. Nah, di sini saya tidak nyetak apa-apa ya. Seperti yang Anda lihat, isinya itu hanya insert into saja. Saya tidak mencetak apa-apa. Nah, lalu bagaimana kita memeriksa berhasil enggak sih? Ya, kita lihat di tabelnya langsung. Select bintang from dosen. Nah, ini dia. DA002 Adrian. Berarti datanya sudah bisa masuk. Sama juga kalau kita menggunakan begin dan end. Begin INS dosen, kurung buka, DA 003, Brody, misalnya saya kasih nama seperti itu, N. PLSQL prosedur successfully complete. Saya lihat sekarang, select bintang from dosen. Nah, ini dia, DA003 Brody ada. Apakah tidak ada cara untuk menambahkan keterangan tersendiri bahwa berhasil masuk atau tidaknya itu? Sebenarnya bisa. Ya, sebenarnya bisa. Tapi tidak saya tunjukkan di sini karena seperti biasa, kalau saya tunjukkan di sini videonya akan semakin panjang. Saya sudah Anda bisa cek di internet bagaimana cara untuk bagaimana sih prosedur ini, kalau semakin kompleks seperti apa prosesnya, apa saja yang bisa kita lakukan dengan prosedur, Anda bisa cek di internet. Contoh-contohnya juga banyak kok. Oke, ini adalah dua contoh dari prosedur. Pertama adalah prosedur tanpa parameter, ya, ini contoh yang ini, tanpa parameter. Yang kedua adalah prosedur dengan parameter, yang ini. Nah, dapat dilihat ada perbedaan antara prosedur dengan function, yaitu prosedur tidak perlu menghasilkan nilai, ya. Prosedur tidak perlu menghasilkan nilai. Tidak ada kata kunci return sama sekali dalam prosedur. Lalu, cara eksekusi dari prosedur sendiri juga berbeda dengan cara eksekusi function. Kalau function, Anda bisa menggunakan select, Anda bisa menggunakan variabel. Prosedur, Anda tidak perlu menggunakan select. Bisa menggunakan variabel? Bisa, tapi ada caranya tersendiri tentu saja. Ada sedikit perbedaan cara mengisi variabel dengan prosedur dan mengisi variabel dengan function. Ada perbedaannya. Lalu proses apa yang cocok digunakan yang cocok dibuat menjadi prosedur? Nah, kalau function kemarin, karena harus mengembalikan sebuah nilai atau harus menghasilkan sebuah nilai, maka fungsi yang proses-proses yang memang menghitung sesuatu atau menghasilkan sesuatu, menghasilkan sebuah nilai, itu yang masuk ke dalam function. Ya, membuat name, membuat password, habis itu mencari data tertentu, memeriksa apakah datanya ada atau tidak. Nah, itu cocok untuk function karena ada nilai yang dikembalikan. Tapi kalau prosedur tentu saja kebalikannya. Proses-proses yang tidak harus mengembalikan nilai. Contohnya apa? 3 DML yang paling standar. Insert, update, delete. Itu cocok sekali digunakan menjadi prosedur. Oke, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada video berikutnya.